dari perkembangan penanganan perkara maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan wartawan dan jurnalistik yang kami hormati, segenap warga negara Republik Indonesia yang saya hormati, dan segenap anak bangsa dimanapun berada. Pada sore hari ini, pertama kita sampaikan salam, sehat, Indonesia kuat, Indonesia hebat, dan Indonesia bebas dari korupsi. Pertama-tama tentu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap rakyat Indonesia yang sampai hari ini menunjukkan dukungan dan semangat yang memiliki semangat yang sama dengan KPK, yaitu ingin Indonesia ini bersih dari korupsi. Dan kami menyadari bahwa semangat untuk pemberantasan korupsi yang dimiliki oleh segenap insan KPK tentulah sama dengan semangat lebih dari 277 juta anak Indonesia supaya Indonesia betul bebas dari korupsi. Pada sore hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Adapun tindak pidana yang kita duga terjadi korupsi adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa berupa pembangunan gereja King Mi, Mile 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Kami sungguh berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan informasi kepada KPK. Berdasarkan informasi tersebut, maka KPK melakukan pengumpulan informasi dan keterangan terkait dengan dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dan kita dalami dengan melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan menemukan bukti permulaan cukup sehingga KPK meningkatkan perkara tersebut dalam tahap penyidikan dan tentulah pada sore hari ini kami akan sampaikan pihak-pihak yang terlibat atau sebagai pelaku di dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang jasa berupa pembangunan gereja King Mi, Mile 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Adapun para pihak sebagai tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah EO, Bupati Kabupaten Mimika, periode 2014-2019 dan periode 2019 sampai dengan 2024. Yang kedua adalah Saudara MS, Kepala Bagian Kestra Setda Kabupaten Mimika, selaku pejabat pembuat komitmen. Yang ketiga adalah Saudara TA, pihak swasta, salah satu direktur PT WM, yang juga sebagai tersangka. Adapun kronologis kejadian dan penangkapan yang dilakukan oleh KPK sebagai berikut. Pada hari Rabu tanggal 7 September, tim penyidik KPK mendatangi tersangka EO yang sedang berada di Jayapura, tepatnya di salah satu hotel dan salah satu kegiatan. Tim KPK kemudian melakukan penangkapan terhadap saudara tersangka EO. Penangkapan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan karena selama penyidikan perkara ini berjalan, tersangka EO menunjukkan hal-hal yang tidak kooperatif. Di samping itu, KPK menyadari bahwa sudah memiliki bukti yang cukup sehingga kita lakukan penangkapan terhadap tersangka. Tersangka EO bersama kuasa hukumnya kemudian dibawa ke Mako Brimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, sekaligus dilakukan penahanan. Pada hari ini tanggal 8 September yang bersangkutan tadi rekan-rekan mengikuti tiba di Gedung Merah Putih. Karena tadi pagi tersangka berangkat dari Papua dengan salah satu maskapai penerbangan, kurang lebih sekitar 6 lewat 25 menit berangkat dari
Papua. Ulangi, 8:25 dari Papua atau 06.25 Indonesia Barat. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan terhadap saudara EO untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022, dan penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pemdam Jaya Guntur. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Sekitar tahun 2013, saudara EO yang berprofesi sebagai kontraktor sekaligus komisaris PT NKJ berkeinginan membuat atau membangun tempat ibadah berupa Gereja Kingwi di Kabupaten Mimika dengan anggaran senilai 126 miliar. Di tahun 2014, EO terpilih menjadi Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019, dan kemudian Bupati dan dalam hal ini adalah saudara EO mengeluarkan kebijakan, salah satu diantaranya adalah menganggarkan dana untuk pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 ke Yayasan Warsing. Kemudian tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Mimika sebagaimana perintah EO memasukkan anggaran dan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 sebesar 65 miliar dalam anggaran pemerintah Kabupaten Mimika tahun 2014. EO yang masih menjadi komisaris PT NKJ kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat di depan lokasi akan dibangunnya Gereja Kingmi Mile 32. Pada tahun 2015, dalam rangka mempercepat proses bangunan, EO kemudian menawarkan proyek ini atau proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 kepada saudara TA dengan sepakatan pembagian P 10% dari nilai proyek, dan pembagian EO mendapat 7% dan TA mendapat 3%. Selain itu, agar proses lelang dapat dikondisikan, EO sengaja mengangkat saudara MS sebagai pejabat pembuat komitmen. Padahal ia ketahui bahwa saudara MS tidak memiliki atau tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi pembangunan. EO juga memerintahkan MS untuk memenangkan TA. Jadi EO memerintahkan MS sebagai pejabat pembuat komitmen untuk memenangkan saudara TA sebagai pemenang proyek, walaupun kegiatan lelang belum diumumkan. Setelah proses lelang dikondisikan, saudara MS dan TA melaksanakan penandatanganan kontrak pembangunan gereja Kingmi Mile 32 dengan nilai kontrak sebesar 46 miliar. Untuk pelaksanaan pekerjaan, saudara TA kemudian kontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan gedung Kingmi Mile 32 ke beberapa perusahaan yang berbeda. Salah satunya yaitu PT KPPN tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab Mimika. Namun hal ini juga diketahui oleh EO. PT KPPN kemudian menggunakan dan menyewa peralatan PT NKJ, di mana EO masih tetap menjabat sebagai komisaris PT NKJ. Dalam perjalanannya, progres pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk adanya pekerjaan kurang volume pekerjaan. Padahal pekerjaan telah dilakukan. Seluruh perbuatan para tersangka dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Akibat perbuatan para tersangka, saudara EO, saudara MS, dan saudara TA telah menimbulkan kerugian negara, keuangan negara,
setidaknya sejumlah 21,6 miliar dari nilai kontrak 46 miliar. Jadi kerugian negara timbul 21,6 miliar dari nilai kontrak 46 miliar. Adapun saudara EO, di dalam pekerjaan pengembangan jasa berupa pembangunan gereja Kingmi, Mile 32, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, telah menerima, patut diduga telah menerima, uang sejumlah 4,4 miliar. Atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Belajar dari dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa, tentu kami berharap kepada seluruh kepala daerah untuk lebih bekerja secara profesional dan tidak melibatkan diri di dalam praktek-praktek korupsi, termasuk di dalamnya pengadaan barang jasa pemerintah. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan beberapa poin dari perkembangan penyidikan dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika, Papua. Ada 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, jadi kami umumkan secara resmi hari ini. Dan kemudian 1 orang dilakukan penahanan atas nama EO sampai nanti 27 September 2022 di Rutan KPK Brapomdam Jaya Guntur. Tentu untuk 2 tersangka lainnya kami juga akan segera agendakan untuk dilakukan pemanggilan yang suratnya nanti kami akan kirimkan. Penahanan hari ini juga kami ingin menegaskan bahwa tentu seluruh orang yang telah ditetapkan sebagai KPK pada kiranya nanti akan dilakukan penahanan, tinggal menunggu waktu bagaimana kemudian proses penyidikan itu cukup begitu ya. Karena kami memahami kemarin banyak pertanyaan dari masyarakat bahwa kemudian seolah-olah KPK sengaja mengulurkan waktu untuk melakukan penahanan. Tidak ya, tapi karena dasarnya adalah penyidikan cukup, baru kemudian kami umumkan, konstruksi perkara kami sampaikan termasuk pasal-pasalnya seperti halnya hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Baik, 3 orang penanya silahkan. 1. Oke, 1 dulu ya, baru nanti di belakang boleh menyusul. Ya, saya Chandra dari medcom.id. Pertama mau nanya, alasan Pak Bupati ini nggak kooperatif dipanggil 2 kali ini kenapa? Apakah tadi dia menjelaskan kenapa? Apakah emang 2 kali itu nggak datang karena ada kegiatan di Mimika atau emang dia ini masih nggak terima kalau dijadikan tersangka? Kan kemarin sempat menggugat juga kan pra-peradilan. Terus yang kedua, tadi Pak Ketua nyebut kerugian negaranya 21 miliar, tapi Pak Bupati cuma nerima 4 miliar. Nah ini sisanya siapa yang menerima gitu. Terus ini kan kasusnya udah lama ya Pak, yang ketiga. Kasusnya udah lama. Ada kemungkinan nggak kalau Pak Bupati ini sudah mengalihkan harta atau membelikan barang yang merujuk kepada TPPU atau KPK sudah mulai mengusut dugaan TPPU dari si Pak Bupati ini. Langsung kasus lain, Mas. Ya, kasus lain. Saya mau nanya soal kasus pajak. Kok sampai saat ini setelah penahanan belum ada saksi yang diperiksa gitu? Sampai sekarang, apakah memang belum ada dari kebutuhan penyidik atau gimana? Terus yang kedua, soal kasus barunya Abdul Ghafur Masud, Bupati PPU, yang soal penyelewengan dana BUMD. Nah itu kan kalau dari kasus pertamanya, itu menyeret nama politikus Demokrat seperti Andi Arief dan Jimmy Setiawan. Nah ini kasus kedua ini juga ada nggak keterlibatan 2 orang itu atau emang 2 orang itu bakal dipanggil nantinya? Itu aja dulu. Ya, silakan yang lain. Ada lagi, Mas. Mana? Jamal. Itu di belakang ya. Silakan.
Terima kasih Mas Chandra. Terima kasih Mas Chandra dari Mediacom ya. Oke. Baik. Terima kasih atas responnya. Ada beberapa pertanyaan yang saya sempat catat. Nanti kalau seandainya ada hal yang kurang pas saya jawab, bisa dilengkapi oleh Pak Asep. Kalaupun tidak nanti bisa lewat WA. Ditanya lebih lanjut. Baik, yang pertama adalah proses penyidikan itu tentulah kita melakukan serangkaian tindakan penyidik di dalam rangka mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti. Dengan demikian, dengan bukti-bukti itu maka akan membuat terangnya suatu perkara dan kita temukan tersangkanya. Jadi untuk mentersangkakan seorang itu pasti ada proses yang panjang. Terutamanya adalah kecukupan alat bukti. Kenapa alat bukti menjadi penting? Karena pekerjaan KPK itu diuji. Dari tahap penyelidikan diuji di penyidikan. Penyidikan diuji juga oleh penuntut umum. Nanti penuntut umum juga akan diuji juga di sidang peradilan. Jadi karena itu kita harus cukup bukti itu. Apalagi kalau kita baca di dalam pasal 183 disebutkan. Ada kepentingan untuk kelengkapan alat bukti itu. Karena dalam pasal 183 itu disebutkan bahwa hakim tidak dapat memutus suatu perkara kecuali atas keyakinannya. Berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Di situ diatur. Sehingga penyidik harus hati-hati betul dalam rangka melakukan penyidikan. Yang dikejar oleh keterangan saksi dan bukti-bukti. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, memang di dalam proses untuk penyidikan itu memang tidak gampang. Bisa saja orang yang dipanggil, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, tidak datang. Tetapi dalam ketentuan undang-undang hukum acara pidana, diatur apabila orang tidak datang. Panggil 1 kali, 2 kali tidak panggil, memang undang-undang mengatakan penyidik dapat mengeluarkan surat perintah membawa setelah 2 kali dipanggil. Jadi saya kira itu adalah ketentuan hukum yang harus kita penuhi dan harus kita pedomani. Kalaupun seseorang tersangka punya hak untuk mengajukan gugatan pra peradilan, itu KPK sangat hormati. Indonesia sebagai negara hukum maka menjadikan hukum itu sebagai panglima. Karena itu saya minta kita tidak terjebak dengan komentar-komentar yang tidak berdasarkan hukum. Kita kembalikan negara kita adalah negara hukum. Maka konsekuensinya semuanya harus didasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Pra peradilan sudah selesai. KPK menghormati pra peradilan itu. Seketika penetapan sebagai tersangka dianggap sah, gugatan pra peradilannya adalah ditolak, maka ada konsekuensi kita untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Karena itu kemarin KPK melakukan, kalau Pak Ali selalu mengatakan jemput paksa ke Papua. Itu salah satu ketentuan undang-undang. Jadi kita melaksanakan perintah undang-undang itu. Yang berikutnya, KPK di dalam penyidikannya menduga ada dugaan kerugian negara sebesar 21,6 miliar. Kalaupun yang bisa dibuktikan hari ini adalah tersangka EO menerima 4,4 miliar. Sedangkan kerugian negara itu bisa saja terjadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, dan itu harus kita buktikan. Kenapa? Karena di dalam salah satu unsur-unsur pemidanaan sebagaimana pasal 2 disebutkan harus ada dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dan ini kita temukan. Dugaan kerugian keuangan negara sebesar 21,6 miliar. Artinya unsur-unsur pasal itu sudah
dilengkapi pembuktiannya dan alat buktinya oleh penyidik KPK. Selanjutnya terkait dengan beberapa perkara yang tadi ditanyakan terkait dengan perkembangan kasus pajak ya. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya kenapa kok belum ada pemanggilan saksi yang lain. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang dalam rangka mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu perkara, suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka. Kalau keterangannya sudah lengkap, buktinya sudah lengkap, perbuatan sudah terang benderang, dan tersangkanya sudah ada, tentu apakah diperlukan untuk pemeriksaan saksi yang lainnya. Tapi yang tahu itu Pak Direktur Penyidikan yang tahu persis. Apakah masih perlu memanggil saksi lain atau tidak. Tapi itu saya kira. Yang terakhir tadi ada juga terkait dengan perkembangan penanganan perkara korupsi di BUMD ya, di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tersangkanya AGM ya, sebutnya AGM ya, saya masih ingat tuh. Alhamdulillah masih ingat ya. Jadi AGM ini tetap berkembang dan dilakukan upaya-upaya untuk melengkapi bukti-bukti yang lain. Saya kira itu ya. Nanti yang pasti adalah setiap perkembangan baik itu penyidikan itu pasti akan disampaikan. Saya kira Pak Ali Fikri sudah sangat komunikatif dan kita juga tidak pernah menutup informasi untuk rekan-rekan semua. Oke, pokoknya apa yang boleh kita sampaikan pasti kita sampaikan. Masih ada lagi Pak pertanyaan. Izin Pak Firly. Ya biar nanti sekalian yang Chandra ya Pak. Mohon izin Pak Firly, Setio Aji dari Bisnis Indonesia. Mau tanya soal kasusnya ini Surya Darmadi. Yang di Kejagung kan sidangnya sudah mulai ya. Nah itu bagaimana yang di Kejagung kan udah mulai. Nah yang di KPK sendiri bagaimana yang Surya Darmadi? Kan di KPK ada kasus suapnya Pak Firly, mohon izin. Nah itu bagaimana perkembangannya, apakah akan mulai memeriksa Surya Darmadi dan saksi-saksi lainnya. Terus juga kasus Formula E. Iya, saya mau nanya soal kasus Formula E. Kemarin kan KPK habis memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Nah setelah memeriksa Pak Anies, ada tudingan KPK berpolitik di media sosial. Apakah minta tanggapan soal itu? Terus yang kedua kalau bisa, apa yang diperiksa, apa yang diulik oleh KPK dari keterangan Pak Anies? Karena kemarin kita nanya 11 jam kita nunggu malah cerita soal kampus. Terus yang sampai malam tuh. Terus mau nanya soal pencarian Bupati Mamberamo ini gimana? Apakah sudah ada koordinasi dengan Papua Nugini untuk mencari dia? Terus kelanjutan upaya ekstradisi Paulus Thanos, apakah sudah ada pembicaraan dengan otoritas penegak hukum di Singapura seperti itu Pak? Oke. Mas Ali satu lagi. Oke, silakan. Soal kasus ini juga Formula E. Pengen konfirmasi aja sebenarnya kasusnya apakah masih di tahap penyelidikan atau sudah naik ke penyidikan, soalnya kemarin Pak Anies juga diperiksanya lumayan lama ya Pak ya. Terus yang terakhir kayaknya soal kasus pajak. Tadi kan mungkin udah disinggung kenapa belum ada saksi yang dipanggil dan segala macamnya. Apakah memang tidak perlu lagi ada pemanggilan saksi atau bagaimana Pak? Apakah akan langsung naik ke tahap penuntutan untuk kasus ini yang pajak? Kasus suap pajak, terus juga ini kan ada perusahaan-perusahaan, ada 2 perusahaan ini kan petingginya kan di dakwaan itu kan disebut ikut memberikan perintah dan sebagainya. Apakah nantinya akan diperiksa juga Pak petinggi-petinggi dari 2 perusahaan, 2 konsultan yang ditahan ini Pak? Terima kasih. Izin Pak Ketua, saya Yogi dari Harian Kompas.
bertanya soal kerugian negara ya. Ini juga di kasus Mimika kan juga ada kerugian negara, itu penghitungannya seperti bagaimana Pak? Penghitungannya kerugian negaranya itu seperti apa? Terus kemudian di kasusnya Surya Darmadi juga apakah akan mengusut kerugian negaranya juga? Terus kemudian otomatis kan ketika ada temuan kerugian negara kan juga nanti ujungnya kan perampasan aset. Nah itu nanti juga apakah akan ke sana? Kemudian kemarin Pak Alas kan juga menyebut di kasusnya di Formula E itu kan juga mengusut soal penggunaan APBD-nya, berarti kan di situ juga akan mengusut kerugian negaranya. Izin penjelasannya Pak. Ya. Selamat sore Pak Firly, Pak Ali, saya Flori dari Republika. Mungkin ini bukan soal kasus sih Pak, tapi lebih ke minta tanggapannya Pak soal seleksi mahasiswa baru jalur mandiri. Kan sebelumnya KPK sempat memberikan beberapa rekomendasi ke Kemendikbudristek soal penerimaan mahasiswa lewat jalur mandiri ini, bahkan sempat melakukan rapat koordinasi juga kan. Nah, perkembangan terakhir Kemendikbud akhirnya mengubah dan menambahkan beberapa aturan baru dalam seleksi itu. Salah satu poinnya itu seleksi mandiri, sebelum seleksi mandiri dilakukan harus diumumkan berapa besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang akan dibebankan bagi calon mahasiswa. Nah, kalau KPK sendiri melihat perubahan aturan ini seperti apa? Apakah sudah mengakomodasi beberapa rekomendasi yang diberikan oleh KPK? Itu aja sih Mas. Mbak Flori, Mas Haji, Mas Chandra ya? Mas Yogi, oke. Cukup ya saya kira ya pertanyaannya. Nanti sebenarnya nanti kita juga ada kompres lagi ya, sore sekitar jam 16.30 ya. Atau silakan ya, beri kesempatan terakhir ya. Selamat sore semua. Perkenalkan, Aulia dari Berita 1. Izin menanyakan soal Formula E saja nih Pak. Formula E ini kan event apa ya? Bertujuan untuk keperluan bertujuannya untuk bisnis. Nah ini apakah APBD ini sebetulnya boleh nggak sih untuk membiayai event bisnis ini, mengingat kurang lebih seperti itu. Lalu kedua, fee anggaran sekitar 560 miliar ini kan dibayar untuk 3 tahun ke depan. Sementara Pak Anies ini jabatannya selesai di bulan Oktober. Nah ini apakah seorang gubernur boleh tidak sih memiliki kewenangan atau tidak terkait hal tersebut? Ya, itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan respon atas kegiatan kita sore hari ini. Sebenarnya pokok yang kita sampaikan adalah dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan barang jasa berupa pembangunan gereja King Mi Mile 32 di Kabupaten Mimika sebenarnya. Tapi saya juga tidak ingin membuat rekan-rekan kecewa. Saya coba untuk merespon apa yang tadi ditanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan perkara Surya Darmadi. Tentu KPK telah bekerja sama dengan Kejaksaan. Perkara yang ditangani oleh jaksa dipersilakan saja sampai sekarang sudah masuk ke dalam persidangan. Kita hormati, kita kerjasamakan. Tetapi perkara yang ditangani oleh KPK pun ini dalam proses penyidikan. Nanti yakinlah kawan-kawan pasti mengikuti. Beberapa waktu lalu Deputi Penindakan sudah berkomunikasi dengan pihak kejaksaan untuk meminta keterangan kepada saudara tersangka Surya Darmadi. Jadi itu tetap berjalan proses penyidikannya. Saya pastikan itu. Yang kedua terkait dengan Bupati Membrano Tengah. Kita tahu bahwa KPK telah berupaya keras untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka RHP namanya kalau nggak salah ya, singkatnya RHP. Namun demikian karena yang bersangkutan melarikan diri dan tentu ini kita sudah kerjasamakan dengan para pihak kementerian lembaga
yang memang kita memiliki jejaring di diplomatik, apakah itu melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kumham, dan juga bekerja sama dengan pihak NCB Interpol. Itu yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, berikutnya adalah tadinya juga ada yang menanyakan tentang Paulus Thanos. Ini pun sudah dikomunikasikan dan penyidik KPK masih bekerja keras untuk melakukan pencarian terhadap tersangka tersebut. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti akan ada dan pasti akan disampaikan kepada rekan-rekan. Pihak kita sudah berkoordinasi dengan pihak daripada NCB maupun kedutaan kita yang ada di daerah mana dimungkinkan, di negara mana dimungkinkan tersangka Paulus Thanos ini berada. Jadi kami tidak ingin menyampaikan secara teknis apa yang sudah dilakukan oleh KPK. Yang berikutnya terkait dengan, nah ini ada kawan tadi Formula E ya. Saya sengaja tempatkan di akhir nih, supaya fokus semua. Jadi begini rekan-rekan, pemerintahan keterangan kepada setiap orang itu adalah diatur undang-undang. Apakah seseorang ini dimintain keterangan sebagai saksi, atau sebagai tersangka, atau sebagai ahli. Itu ada aturannya. Untuk keterangan saksi tentulah seseorang itu dipanggil, dimintain keterangannya, berdasarkan apa yang ia dengar, apa yang ketahui, apa yang ia lihat atau yang ia alami sendiri. Sehingga kita tidak akan mungkin dengan terjun bebas memanggil seseorang tanpa ada keperluan untuk kepentingan apakah itu penyelidikan, apakah itu penyidikan termasuk juga dengan kepentingan penuntutan. Karena itu yang diatur oleh undang-undang. Dan KPK itu adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19, sebagaimana atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tugas pokoknya jelas. Karena itu siapapun yang dipanggil KPK karena kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kalaupun ada yang bertanya, Pak lama sekali diperiksanya. Pemeriksaan seseorang atau permintaan keterangan kepada seseorang itu tidak bisa diukur dengan lama atau sebentarnya waktu pemeriksaan. Bukan waktu itu yang dimaknai. Tapi marilah kita memaknainya adalah mungkin yang diperiksa, diminta keterangan lebih banyak pengetahuannya tentang suatu peristiwa. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dia tahu, dia mengalami, dia mendengar, dia melihat sendiri. Itu sudah 4 unsurnya. Jadi pasti panjang. Pertanyaan pun pasti banyak. Kenapa? Karena untuk kepentingan pengumpulan keterangan dan bukti-bukti. Sehingga teranglah suatu peristiwa itu. Itu kepentingannya. Jadi tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan dalam rangka penegakan hukum. Dan ingat, lembaga KPK, semua peristiwa yang di sini adalah peristiwa hukum. Termasuk yang kita lakukan sekarang. Ini peristiwa hukum. Jadi tidak ada peristiwa yang di KPK ini di luar proses hukum. Itu ingin saya jelaskan. Kalaupun ada pendapat-pendapat lain atau mengkritisi KPK, silakan saja. Karena ada saluran hukumnya. Kalau dianggap apa yang dilakukan oleh insan KPK, baik itu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, ada yang dianggap tidak pas, silakan gunakan saluran sesuai dengan koridor hukum. Seperti contoh, melakukan pra-peradilan, silakan saja. Kita tidak alergi dengan pengawasan-pengawasan itu. Silakan. Yang berikutnya, untuk rekan-rekan ketahui saja, saya punya data ini ya.
tahun 2022 ini, supaya rekan-rekan tahu, perkara yang dilakukan penyelidikan oleh KPK 88. Yang dilakukan penyidikan 79. Sudah penuntutan kita sudah 80. Ini baru Agustus loh ya. Mulai Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022. Perkara yang sudah diputus ya dengan memperoleh putusan hukum tetap 75. Yang sudah dieksekusi 67. Dari eksekusi 67 itu menghasilkan aset recovery atau penyelamatan kerugian negara 351 miliar. Jauh lebih tinggi daripada hasil tahun 2021 yang lalu. Yang berikutnya, tersangka sekarang ini, sampai dengan Agustus kemarin, ini sudah September ya. Ya kalau tambah sekarang, ya tambah nanti malam, 31 Agustus pada poin 84 tersangka yang sudah ditahan oleh KPK. Kalau ditanya pemeriksaan saksi, banyak sekali. Yang diperiksa oleh KPK, dimintain keterangan oleh KPK sejak Januari 2022 sampai Agustus 2022 itu sudah mencapai, ini data ini ya. Ini saya disiapkan oleh data oleh Pak Deputi Penindakan nih. 4.718 orang. Jadi pemeriksaan terhadap saksi itu tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berbeda, semua dalam rangka kepentingan penegakan hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Oke? Selanjutnya tadi ada yang bertanya, apakah sudah naik penyidikan atau apa? Saya kira rekan-rekan mengikuti bagaimana proses perkembangan setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Tidak pernah disembunyikan. Tadi kan kelihatan kan? Data-data tadi kelihatan tuh. Penyelidikan 88. Penyidikan sudah 79. Nanti Mas lihat lagi minggu ini, depan ini. Atau akhir bulan September pasti ada. Apakah angka 79 akan bertambah? Pasti bertambah, sudah tambah 2 nih hari ini. Ya, hari ini 2 nih. Oke, ya. Saya kira itu ya. Jadi tidak ada yang terjadi di KPK kecuali proses hukum. Itu saya ingin katakan. Semua proses yang ada di KPK adalah proses hukum. Saya kira itu. Ada satu lagi dari tadi. Penerimaan mahasiswa baru. Ada yang nanya tadi mewakili wanita cantik. Penerimaan mahasiswa baru ini begini. KPK memang mengembangkan apa yang harus kita lakukan. Semua berpihak dulu kan berpikir bahwa pendidikan itu harus bebas dari korupsi. Nah, dalam rangka pembebasan dunia pendidikan dari praktek-praktek korupsi, KPK sudah menyusun yang disebut dengan salah satu program adalah sistem integritas pendidikan. Ini kita lakukan. Dan ini kita bahas dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, kenapa KPK masuk di dalam dunia pendidikan? Karena dari dunia pendidikan inilah yang akan dihasilkan para kader-kader pemimpin bangsa ke depan yang bebas dari korupsi. Kalau dunia pendidikan terjebak dalam praktek-praktek korupsi, maka pastilah berarti dunia pendidikan menyiapkan monster-monster yang bisa melakukan korupsi. Itu tidak boleh terjadi. Karenanya KPK bekerja sama dan bertindak tegas terhadap setiap segala bentuk praktek-praktek korupsi. Supaya diingat saja, kalau penerimaan mahasiswa baru diwarnai dengan praktek-praktek suap, tindak pidana korupsi, maka tentulah yang punya uang yang bisa masuk perguruan tinggi. Sementara anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki potensi terkalahkan oleh praktek-praktek korupsi.
Karena itu kita sangat konsisten, kita concern dengan dunia pendidikan. Kita bebaskan dunia pendidikan dari praktek-praktek korupsi. Alhamdulillah Menteri Pendidikan merespon apa yang digagas oleh KPK. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih Pak Ketua atas penjelasan dan respon dari teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya. Sampai ketemu nanti sekitar 18.30 untuk konferensi berikutnya. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Asep yang hadir juga sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.